Ada pertanyaan kayak gini, cara hilangin buih di clear cemana mas, di Flowcode bisakah? Nah, jadi di sini mungkin kita sedikit sharing aja ya, karena kita tidak memiliki media yang seperti yang ada di dalam pertanyaan ini. Karena di sini kita mau melakukan sesi pengekliran. Kemarin kita sudah lakukan pengekliran pas waktu di awal itu masih polos. Terus kita di sini bikin grafis, lalu kita clear code lagi. Kebetulan di sini kita pakai 6300. Di sini saya pengen ngejar film, jadi untuk dagingnya ya, daging, bahasa orang kerennya tuh daging atau build atau thickness. Nah, di sini saya pilih 6300 karena di sesi ini nanti kita akan amplas lagi, terus kita bikin grafis lagi di atasnya goal live-nya itu, supaya goal live-nya ini terkunci dulu, kita aplikasikan clear code, terus kita amplas lagi gitu ya. Oke, di sini kita sekedar sharing aja kenapa terjadi buih kan gitu ya. Sepengalaman saya dulu itu sampai bahkan ada cara setelah ngaduk clear code itu didiemin dulu sampai buihnya hilang, dan itu masih nggak relevan ya, nggak akurat gitu. Jadi kenapa terjadi buih itu biasanya ya, kita bicara pada umumnya aja. Entah pernah melakukan atau entah pernah terjadi atau seperti yang saya bahas ini atau enggak, cuma yang sering umum terjadi kenapa buih itu biasanya gini, penumpukan clear coat, penumpukan cairan yang terlalu tebal sehingga solvent terjebak di dalam atau thinnernya terjebak di dalam, itu juga bisa. Mungkin teman-teman nge-clear, dilihat kok jerukannya gede-gede ditembak lagi, jerukannya kok gede-gede ditembak lagi, atau enggak overlappingnya itu masih waktunya pindah nggak pindah-pindah, itu juga bisa terjadi penumpukan di area tertentu dan bisa menjadi buih ya. Terus kedua, salah pemilihan thinner. Kemungkinan besar waktu siang hari panas-panas itu nge-clear pakai thinnernya itu yang fast ya, sehingga permukaan di atas clear coat yang masih basah itu udah mulai mengering, tapi di bawahnya masih basah banget. Jadi itu juga bisa menimbulkan buih gitu. Terus apa lagi ya teman-teman, biasanya yang terjadi seperti itu tuh buih gelembung ya. Nah, pertanyaannya tadi apakah bisa di Flowcode kan gitu ya. Jadi gini teman-teman, kalau buihnya nggak parah itu mungkin masih bisa diamplas dulu sampai ketemu buihnya, sampai buihnya hilang baru di clear coat ulang, itu bisa. Terus kalau parah, biasanya kalau buih parah itu diamplas dia timbul bolong-bolong teman-teman, karena kan buih itu kan bulat ya di dalam clear coat. Nah, kalau diamplas otomatis kan terkikis. Nah, terkikis akibatnya jadi bolong-bolong. Itu harus benar-benar hilang bolong-bolongnya teman-teman. Loh, nanti kalau hilang gimana mas? Bisa jebol ke bagian base coat enggak? Nah, kalau jebol ke bagian base coat ya otomatis kita harus spot lagi di bagian di bagian situ, kita dry lagi, kita bikin warna lagi di situ, baru kita clear ulang gitu ya. Tapi kalau teman-teman memang udah buntu, nggak punya solusi lain, misalnya parah banget buihnya itu, ya udah diamplas, dihilangin, terus di base coat ulang, lalu di clear ulang, gitu aja udah, malah beres gitu ya. Kalau teman-teman biasa terjadi seperti itu ya dikoreksi ya, seperti yang saya bahas tadi, pemilihan thinner, terus pengaplikasian yang terlalu tebel itu juga bisa. Terus apa lagi tadi, cuaca siang hari di panas terik matahari itu juga bisa terjadi buih. Terus nggak perlu clear coat habis diaduk terus didiemin sampai buihnya hilang, itu nggak perlu, karena atomisasi dari spray gun itu kan di pressure oleh angin, dan buih yang ada di dalam clear coat itu nggak mungkin utuh ya, pasti pecah kan gitu. Jadi
kalau misalnya menurut saya kalau clear coat udah tercampur dengan hardener itu otomatis dia udah kerja teman-teman. Jadi jangan didiemin. Kalau didiemin lama-lama nanti malah karakternya berubah, ditembakin nanti malah terasa kering karena udah kerja ya gitu. Oke, nanti kita langsung review aja hasilnya. Tadi kita pakai teknik one man thread seperti biasa, first layer, second layer, jeda kurang lebih itu 15-20 detik, baru kita ambil thickness-nya atau ketebalannya atau wet look-nya. Nah hasilnya seperti ini. Tadi kita diamin kurang lebih itu 15 menit. Jerukannya masih gede-gede banget ya. Itu kalau teman-teman ragu pasti ditimpa lagi akhirnya nanti meler. Jadi diamin aja karena masih ada sesi flow. Nah di sini udah kering. Ini siang harinya sebelum saya amplas lagi, saya spillkan dulu. Nah untuk hasilnya seperti ini. Di bagian yang ada gambarnya itu masih kelihatan gelombang banget. Nah kalau yang di bagian yang polos itu jerukannya halus banget teman-teman. Nah ini bisa dilihat ya. Jadi perbedaannya yang ada gambarnya itu masih gelombang-gelombang, tapi nggak jeruk banget gitu. Nah itulah kenapa saya bilang kalau nge-clear itu jangan ragu. Kalau misalnya ditembak sekali jerukannya gede-gede, ya udah diamin dulu karena ada sesi flow gitu ya teman-teman. Oke, di sini tadi kita pakai alat R6660 yang tanya ini dijual apa enggak. Ini terus terang tidak dijual di Indonesia teman-teman. Jadi ini khusus untuk saya. Oke, itu aja. Thank you dari saya. Informasinya semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.